sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Astini. Di sini saya sebagai observer dan teman saya Adriana Dwi Ismita sebagai coach dan teman saya Yuni Herawati sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik lagi. Saya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Ibu Mita ya. Iya. Baik kita sebelum kita melakukan coaching Bu ya. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Mita ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee ya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan dari Ibu tadi ya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan ya dengan prinsip coaching ya. Ibu pasti ingat kan? Di antaranya seperti kemitraan, kemudian proses kreatif ya, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Mita, yaitu kompetensi apa Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu Bu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah, kemudian terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini. Jadi saya ingin coaching yang saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching saya itu Bu ya, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang menjadi di coaching seperti itu. Baik Ibu Mita, demikian dulu Bu ya. Jadi pra observasinya kali ini silakan Ibu melakukan observasi terhadap coaching ya. Ya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu ya atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Silakan, selamat bekerja. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yuni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Ibu, baik-baik sekali. Semangat ya Bu ya, sekarangnya Juga ya. Jadi Bu, mohon maaf sebelumnya Ibu, akhir-akhir ini saya amati kurang semangat ini dari nada berbicaranya juga. Terus seperti ada beban. Kira-kira Bu, apakah betul yang saya katakan ini? Iya sih Bu. Akhir-akhir ini saya sedang memikirkan suatu masalah. Dan masalahnya itu ada di komunitas saya. Oh betul ya Bu ya, akhir-akhir ini ada permasalahan. Nah mungkin bisa dijelaskan Bu, permasalahannya itu apa Bu ya? Jadi Ibu, saya ini adalah ketua praktisi di komunitas remaja yang sekarang ini ada di sekolah saya. Dalam program awal penyusunan KKD di awal tahun, program kegiatan saya ini sudah berjalan 3 kali. Nah, dalam keadaan dalam komunitas yang sekarang ini sudah berjalan, dan salah satu teman saya ini tidak mau melakukan kegiatan ini Bu. Itu yang
jadi di sini saya konfirmasi dulu ya permasalahannya, bahwasannya terkait dengan tanggung jawab sebagai ketua komunitas Bu ya, seperti itu ya, komunitas kebersihan. Jadi ada salah satu teman ibu itu enggan ikut serta dalam kegiatan komunitas tersebut ya. Nah betul Bu permasalahannya seperti itu? Iya, Oke, betul sekali. Lalu kira-kira Bu tanggung jawab ibu sebagai pemimpin nih pengelola komunitas itu, komunitas partisi, kalau Pak reach angka nih skor dari 1 sampai 10, kira-kira nih di posisi itu di bagian mana ya? Kalau saya sih minta kalau untuk reach itu saya rasa kira-kira posisi saya ini masih di posisi kelima. Jadi posisi kelima ya. Oke, terkait apa yang ibu lakukan berarti tanggung jawab dari komunitas itu masih di angka 5 Bu ya? Iya. Nah kalau di angka 5 izin Bu ya kembali lagi Bu ya. Nah sampai sejauh mana yang ibu lakukan, atau adakah solusi-solusi yang sudah ibu lakukan? Ya, jadi sebenarnya saya ini sudah melakukan beberapa tahap seperti misalnya saya sudah memanggilnya untuk menjelas kepada beliau secara empat mata, tapi Pak teman saya ini hanya mendengarkan dan berjalan-jalan saja, dia tidak pernah ikut sampai dengan sekarang. Saya juga sudah pernah melakukan beberapa kegiatan di komunitas, tapi dia sampai sekarang juga sibuk dengan urusan seperti itu loh. Jadi dia tidak ada niat sama sekali untuk ikut serta dalam komunitas. Oke, berarti seperti itu ya. Jadi saya konfirmasi ulang Bu ya, bahwasannya ibu sudah melakukan pemanggilan dan berbicara empat mata dengan beliau. Namun memang alasannya simpan ya Bu ya, gitu ya. Nah ini saya bertanya lagi Bu ya, boleh ya? Kira-kira ada hal yang ibu usahakan lagi nggak terkait hal ini? Oke. Ya, selain saya sudah memanggil dia secara mata, sudah secara ikhlas untuk berbicara kepadanya, saya juga sempat membujuk supaya dia ikut lagi nih. Lalu dia ini punya alasan lain setelah itu. Dia bilang karena saat ini anaknya yang masih kecil itu tidak ada yang jaga, lalu ya tidak bisa mengoperasikan laptop juga seperti itu. Nah, jadi banyak alasan-alasan yang saya pikir alasannya itu tidak sesuai sih dengan apa yang terjadi seperti itu juga. Oke, jadi bahwasannya ibu ini tuh sudah melakukan usaha ya, memanggil beberapa kali, alasannya anaknya tidak ada yang jaga dan segala macam Bu ya, tidak bisa mengoperasikan laptop. Oke Bu, seperti itu Bu ya. Oke, nah kita kembali lagi ke permasalahan yang tadi. Nah kan tadi berada di skala 5 ya Bu ya, kalau nggak salah saya dengar. Menurut ibu idealnya berapa atau nilai berapa seorang pemimpin komunitas itu kan, dari mungkin dinilai 10 tuh Bu ya idealnya. Nah kira-kira seperti apa sih seorang pemimpin komunitas menurut ibu itu sendiri? Saya sih konsisten ya Bu ya dalam komunikasi positif di komunitas yang saya pimpin. Dan anggota komunitasnya itu bagian dari komunitas yang saya pimpin sekarang ini. Dengan komunitas yang saya harap saya mampu untuk menemukan kecerdasan para anggotanya seperti itu Bu. Dan juga saya rasa komunitas ini saya ingin mewujud dan membangun sebuah keyakinan untuk mempengaruhi dan memberi kesan kepada teman saya, dengan tujuan untuk mendukung mereka untuk selalu mengikuti kegiatan yang baik, tentunya seperti itu. Lalu juga saya sebagai seorang pemimpin praktisi, saya berharap di komunitas saya ini mereka dapat mengembangkan diri dan berdampak baik pada lingkungan dan menemukan ilmu-ilmu yang nanti akan kita kembangkan di komunitas dan diimplementasikan dalam bekerja seperti itu. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi terkait dengan kompetensi ibu sebagai pemimpin ya, tadi bahwa idealnya sebagai ketua komunitas harus mampu berkomunikasi positif ya Bu ya, mampu menghadirkan peduli dan kemitraan psikologis ya Bu ya, psikologi. Nah saya sedikit bertanya lagi supaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas nih. Kira-kira bentuk implementasinya
apa yang akan Ibu lakukan dalam bentuk komunitas positif tersebut? Menurut saya sih kalau dalam bentuk komunikasi positif, saya sih masih berusaha untuk membujuk, mempengaruhi dan mengajak dalam komunitas saya untuk memberikan kesan kepada anggota komunitas lain supaya ada rasa keinginan dari anggota saya yang lain itu untuk ikut bergabung seperti itu. Oke, bagus sekali ya ide itu ya. Lalu kira-kira tuh bagaimana dengan idealnya ya? Yang kedua yaitu Ibu akan menghadirkan pembimbing, nah itu dan psikologis. Kira-kira bentuknya seperti apa Ibu? Seperti itu ya. Kalau itu sih saya akan melakukan identifikasi terhadap suasana-suasana, bagaimana suasana hati yang bahagia, yang hati yang kurang enak, atau banyak beban, dan saya ingin mereka itu menjadi komunitas yang lebih baik ketika saya mengajak mereka untuk bergabung dalam komunitas tersebut. Oke, bagus sekali Bu ya. Berarti tentang kecerdasan secara sosial emosional Bu ya itu ya. Nah, saya sudah menangkap tadi dengan posisi teman-teman Ibu yang sepertinya di posisi 5 Bu ya. Nah, planning Ibu ke depannya itu seperti apa Bu? Nah, atau aksi apa yang ingin Ibu lakukan? Apakah ingin menaikkan dari level 5 menjadi berapa dan seterusnya seperti itu Ibu? Ya, jadi sebetulnya saya ini ingin naikkan di posisi ke level 8. Itu saya berpikir untuk menemukan ide untuk keluar dari masalah-masalah yang saya dapati seperti ini, dan saya ingin anggota-anggota yang ada pada komunitas saya ini semuanya itu dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah terperinci dengan baik dan hasilnya juga nampak untuk Oke, jadi di posisi ke-8 Bu ya. Nah ini pertanyaan saya lagi Bu ya, ingin dilakukan biar apa sih usaha yang Ibu lakukan biar bisa naik ke level 8 gitu seperti itu. Baiklah Bu, mungkin kalau di situ yang pertama-tama saya ingin awalnya sih mengidentifikasi masalah dulu ya. Oke. Masalah, alasan, kira-kira bagaimana alasan mereka untuk mengembangkan dirinya. Dengan alasan-alasan itu kemudian mereka bisa hadir terus dalam komunitas saya, dan saya ingin melakukan umpan balik dengan komunitas saya sehingga setiap anggota komunitas saya ini lebih bersemangat seperti itu Bu. Dan nantinya akan mengadakan program-program yang akan menyesuaikan dengan kebutuhan guru yang ada di komunitas praktisi saya. Oke, itu planning yang sangat luar biasa itu Yunia, dengan deskripsi yang komplit dan cukup jelas sekali tentang aksi nyata yang dilakukan untuk mencapai angka 8 nih. Kira-kira kapan tuh Bu Ibu akan melakukannya? Nah, kalau itu sih Bu, program ini sih saya ingin secepatnya ya Bu ya. Program ini saya ingin minggu depan sih kalau bisa untuk dilaksanakan. Terus saya juga untuk menyemangati teman-teman saya nantinya supaya mereka bisa hadir pada kegiatan-kegiatan lain. Oke, jadi minggu depan Bu ya, biar lebih cepat Bu ya. Nah, untuk melakukan ini memuluskan aksi Ibu kira-kira butuh dukungan dari siapa aja? Baiklah, sebenarnya memang harus perlu dukungan sih Bu ya, karena mungkin dukungan yang paling utama itu dari atasan, yaitu dari kepala sekolah dan juga teman-teman saya nih untuk mengalirkan motivasi untuk diri saya ke depan. Oke, jadi Ibu mau melakukan ini minggu depan Bu ya, terus membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan juga dan semua komunitas gitu ya. Nah mungkin Ibu punya batasan waktu kira-kira kapan nih aksi itu dapat dilakukan dan apakah ada refleksi gitu? Terima kasih. Nah, jadi karena hal ini bagi saya itu adalah hal yang penting, jadi saya butuh
Waktu mungkin maksimal 1 bulan Bu, dan saya akan lakukan kegiatan refleksi untuk melakukan perbaikan pendidikan ke depan dan solusi-solusi dari masalah-masalah ini agar dapat solusi yang lebih baik. Oke, jadi butuh waktu 1 bulan Bu ya, yang paling lama untuk melakukannya, dan kemudian yang pastinya Ibu akan melakukan refleksi. Oke, dari awal tujuan kita mencari solusi ini Bu ya, dari permasalahan Ibu alami, terus kita sampai di aksi apa yang akan dilakukan Ibu nantinya, gitu kan. Terus tindakan melakukan refleksi dari sebuah tindakan Ibu lakukan dari awal sampai akhir. Ini kita menemukan masalah. Nah, kira-kira perasaan Ibu dari hasil percakapan kita ini seperti apa? Baiklah Bu Mita, dari awal sampai akhir pembicaraan kita, saya merasakan sudah dapat menemukan solusi dari apa yang saat ini menjadi masalah dalam permasalahan saya seperti itu. Oke, jadi sudah dapat Bu ya solusinya. Terima kasih Bu Mita ya. Luar biasa sekali. Saya mengucapkan selamat bekerja ya. Semoga terselesaikan permasalahan-permasalahannya. Terima kasih Bu Mita. Oke, semoga sukses Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Astini. Oke Bu Mita ya, sudah melakukan proses coaching ya Bu tadi ya? Iya Ibu. Jadi Bu Mita, jadi sebelum penutupan Ibu ya, di sini saya akan menanyakan Bu, berapa ya Bu beberapa pertanyaan nih kepada Ibu tentang observasi tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke, di coaching ini Bu ya, tadi saya sudah berusaha melakukan coaching itu dengan alur kita. Nah, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching ya, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Ibu. Baik Ibu Mita ya, menurut saya sebagai observer ya, yang sudah pada proses coaching tadi Bu, saya sudah melihat berjalan dengan baik Bu ya, dan juga prosesnya sesuai dengan alurnya, sesuai dengan alur kita seperti yang kita harapkan tadi Bu ya, dan juga Ibu Mita juga selalu berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yuni, sehingga Bu Yuni tadi menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu lakukan tadi? Oke, jadi Bu ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita coaching tadi ya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik, jadi berlatih kembali seperti itu Ibu. Oke, nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Demikian Bu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua Bu ya. Saya tutup Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astini. Sama-sama Ibu Mita.